Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadhani dengan NIM 2000340 1051036 kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum pemburuan atau ketenagakerjaan. Apa sih hukum pemburuan atau ketenagakerjaan? Ini merupakan bagian dari hukum berkenaan dengan pengaturan hubungan perhubungan baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Secara tradisional, hukum pemburuan terfokus pada mereka yang bekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja yang subordinatif dengan pengusaha atau pemberi kerja atau majikan. Selanjutnya, ada 3 sumber hukum pemburuan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha di dalam hubungan industri. Yang isinya itu 1. Perusahaan berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan. Yang kedua, perusahaan berhak untuk memerintah atau mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target. Terus yang kedua itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang mengatur mengenai hak dan kewajiban serikat pekerja buruh secara terperinci, yang isinya sebagai organisasi yang dibentuk dari, oleh, atau dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Terus yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, di mana ini tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengatur mengenai proses penyelesaian perkara yang timbul akibat terjadinya perselisihan di dalam hubungan industri. Untuk isinya itu 1. Perselisihan hak muncul akibat tidak terpenuhi hak serta adanya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran dari aturan undang-undang, kejanggalan perjanjian kerja, pengaturan perusahaan, dan perjanjian kerjasama. Yang kedua, perselisihan kepentingan ini terjadi dalam hubungan kerja yang tidak memiliki kesesuaian pendapat, terutama perihal pembuatan perubahan syarat-syarat tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja atau PKB, perjanjian kerja bersama, maupun PP, peraturan perusahaan. Terus yang ketiga itu perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, di mana adanya perselisihan ini karena perusahaan atau pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.